Pemirsa masih di IDX Session Closing dan kami juga masih menggunakan Anda bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Sampilan pertama ada PGEO lebih ke arah spekulatif buy 970 hingga ke 1080 INKP trading buy, supportnya di 9650, resisten hingga ke 10.800. Dari infrastruktur ada jasa marga, semuanya direkomendasikan spekulatif buy kecuali untuk INKP lebih ke arah trading buy. Apakah ini sesuai dengan kondisi pasar saat ini di tengah penuh ketidakpastian, sehingga rekomendasinya lebih ke arah spekulatif buy dan juga trading buy. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Audi, kita lanjutkan kembali Pak. 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan Pak Audi, spekulatif buy dan juga trading buy Pak Audi. Apakah ini juga termasuk dari sisi strategi Pak Audi di tengah kondisi pasar saat ini Pak? Ya, baik Pak David, terima kasih. Ya betul, memang jika memang kita melihat secara tren overall bahkan dari sisi ESG pun saat ini memang kami masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut dan ini memang masih belum membentuk tren bullish begitu Pak David. Jadi memang kami merekomendasikannya lebih spekulatif buy untuk momen saat ini. Baik, langsung saja kita ke sampel yang Ya. pertama Pak. PGEO ditutup stagnan hari ini di 995, sempat menguat ke 1030 dan sempat mengalami tekanan ke 985. Spekulatif buy di level berapa untuk PGEO? Iya, baik. Terima kasih Pak David. Ya, sebenarnya untuk PGO sesi 1 sempat menarik begitu dan kami juga melihat terjadi adanya penguatan. Jadi artinya memang kalau kita lihat dari bulan Februari ini tren PGO memang masih dalam tren yang bearish. Dan sesi 1 tadi sebenarnya sudah sedikit ada asa begitu Pak David dengan sudah mulai bergerak di atas moving average 10 harinya. Tetapi untuk saat ini memang kami masih belum merubah, masih lebih spekulatif. Target untuk entry buy-nya sebenarnya untuk saat ini adalah di level 990 sampai dengan di level 1000 begitu. Jadi ini memang masih menjadi area yang cukup baik untuk akumulasi atau lebih ke spekulasi dengan level resistennya yang tadi kita sudah sampaikan lebih bertahap. Untuk saat ini adalah di level 1080 dan untuk level support yang mesti dijaga itu adalah di level 970. Jadi untuk saat ini secara tren MACD sudah mulai terjadi penguatan, sudah bahkan ada potensi terjadinya golden cross. Begitu Pak David. Baik, bagi yang belum ambil posisi Pak dan mau trading buy, level entry ideal untuk PGEO. Ya, baik. Untuk level entry-nya sebenarnya tadi masih di level 990 sampai dengan di level 1000 Pak David. Itu memang masih jadi area yang cukup baik saya kira. Karena memang jika masih bertahan dan ini akan menjadi best support, ini adalah area yang terjadi volume transaksinya cukup banyak. Jadi memang boleh diperhatikan. Baik, dari PGEO, Pak Audi kita beralih ke saham pilihan selanjutnya ada INKP ini, lebih ke arah trading buy. Hari ini bertahan di zona hijau di 9.950 menguat di 2,5%. Sementara dari sisi fundamental, posisi harga saham INKP ini sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan secara year to date. Silakan untuk INKP Pak. Baik. Terima kasih Pak. INKP dalam 2 hari terakhir dari kemarin ini sudah mulai menunjukkan gejala adanya rebound. So kami sudah mendeteksi ini dan masih mempertahankan untuk trading buy karena melihat momentum, melihat indikator MACD sudah mulai menunjukkan penguatan tren, bahkan ada indikasi golden cross, lalu RSI juga sudah kecenderungan naik begitu. So sangat mengonfirmasi tren. Dan untuk saat ini memang target kami adalah target pertama di 10.800 dan untuk target berikutnya adalah di 11.550 atau level tertinggi itu mungkin sejak Maret 2026. Dan untuk level support yang mesti dijaga untuk INKP adalah di 9.650. Jadi artinya kalau dia turun ke bawah 9.650 maka patahlah tren rebound dalam jangka pendek ini dan kemungkinan akan berlanjut tekanan yang terbentuk sejak Februari 2026. Begitu Pak David. Dalam jangka pendek Pak Audi, terutama di perdagangan 16 Maret lalu,
INKP sempat mengalami tekanan yang cukup dalam ke level 8.700-an. Hari ini di 1.950 penutupan, tapi secara intraday hari ini sempat ke 10.100. Dari posisi teknikal, bagaimana Anda melihat kebangkitan saham INKP paling tidak dalam 3 hari terakhir? Iya, ini sebenarnya kami sudah melihat dengan adanya posisi baseline yang cukup kuat. Itu adalah ada area support di 8.800 sampai dengan di 8.600. Ini terbentuk sudah sejak Desember 2025 yang menjadi bantalan. So, sebelumnya resisten, saat ini sudah mulai menjadi support. Dan itu sempat rebound juga di bulan Februari, kalau dicermati Februari 2026. Dan akhirnya sempat lagi terjadi di bawah 8.700, itu di bulan Maret 2026. Dan setiap kena level tersebut, ini menunjukkan INKP ini berhasil rebound. So, ini kami mengkonfirmasi. Jadi 3 hari terakhir ini sebenarnya adalah konfirmasi bantalan yang sudah terbentuk sejak Desember 2025. Begitu Pak David. Baik. Selanjutnya kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, Pak Audi dari Jasa Marga. Ya. Spekulatif buy tadi 3.080, resisten hingga ke 3.280. Sementara posisi penutupan di sesi kedua hari ini di 3.150, penguatan terbatas di 0,96%. Analisis dan rekomendasinya untuk Jasa Marga. Ya, baik, terima kasih. Untuk jasa marga kami sudah mulai melihat adanya titik jenuh jual, begitu Pak David. Dan memang sudah mulai, aksi jual sudah mulai terjadi ini dari 26 Februari lalu ya. Bukan spekulatif buy untuk jasa marga, karena memang rentangnya masih dalam rentang support yang cukup kuat. Dan untuk saat dari sisi indikator, kami juga mencermati terkonfirmasi begitu ya, di mana RSI ini sudah mulai keluar dari area oversold. Jadi sudah mulai ada swing, ada potensial swing lagi dari sisi harga. So dengan MACD juga sudah mulai recovery, sudah mulai berpotensi terjadi golden close, maka boleh diperhatikan gitu ya. Tetapi memang sekali lagi masih spekulatif buy, karena ini kami masih 3150 ini masih area konsolidasinya. Kami masih butuh konfirmasi kalau jasa marga ini sudah di atas 3200 begitu, dengan targetnya itu adalah target terdekat 3280 dan target berikutnya adalah di 3410. Tetapi hati-hati kalau ternyata jasa marga ini gagal mempertahankan level support di 3080. Jadi artinya kemungkinan tren yang terbentuk dari Februari yang bearish, maka ini bisa berlanjut lagi. Baik. Tapi kalau buy and breakout di 32 tidak masalah, Pak? Tidak masalah, tidak masalah. Dikembalikan lagi, jadi memang kami memberikan spekulatif itu karena dalam area 3.000 sampai 3.200. Tetapi kalau lebih mau konfirmasi, ya benar memang di atas 3.200. Baik, penutupan hari ini di 3150 menguat di 0,96% pemirsa. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir, ada Mika, tapi lebih ke arah spekulatif buy. Kita akan coba update juga posisi penutupan Mika di sesi kedua hari ini. Mitra Keluarga Karya Sehat di 2140 menguat di 3,38%. Ada pertimbangan tertentu tidak Pak? Anda memilih salah satu saham di sektor kesehatan? Ya, sebenarnya lebih ke momentum teknikal, Pak David, karena memang kami melihat dari sisi early sign, ini sudah mulai ada indikator yang terjadi golden cross. So memang ini kami sudah dari sisi teknikal kami sudah mulai ada indikasi terjadinya potensial. Tetapi memang sekali lagi kami masih lebih merekomendasikan lebih spekulatif buy, karena kemungkinan untuk dalam jangka pendek ini terjadi penguatan, tetapi belum merubah tren Mika ini dalam jangka panjang. Karena kalau kita bicara jangka panjang, Mika ini masih dalam tren yang bearish, bahkan itu sejak bulan November 2026. Jadi sampai dengan saat ini masih belum terjadi pembalikan arah dalam jangka yang panjang. Tetapi memang kenapa kami rekomendasikan spekulatif buy, ada dua faktor. Yang pertama, sudah mulai adanya sign dia bergerak di atas rata-rata jangka pendeknya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sudah mulai keluar dari area jenuh jual. So, ini mungkin momen yang bisa diperhatikan oleh sobat investor begitu untuk memanfaatkan momentum jangka pendek sampai dengan setidaknya resistennya begitu ya Pak David di level 2230. Dan untuk level support yang mesti dijaga betul-betul oleh Mika adalah di level 2080. Jadi hati-hati sekali kalau dia gagal dan ternyata dia turun ke bawah 2080, ya artinya bukan hanya jangka panjang yang bearish, tapi jangka pendeknya kembali lagi bearish begitu Pak David. Baik.
Dalam beberapa waktu terakhir, terutama secara year to date ini, Mika sudah melemah di 10,08% pemirsa, dan dalam 6 bulan terakhir di 8,94%. Ya, ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan, ada PGO, INKP, Jasa Marga, dan juga Mika, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Audi, kita hold terlebih dahulu, pasti akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah dengan mengalami pelemahan yang cukup dalam di 1,89% di 7.164,091. Sempat memberikan harapan di sesi pertama pada pagi tadi dibuka di zona hijau di 7.313,665 dan sempat menguat ke level 7.323. Namun posisi ini tidak mampu dipertahankan, indeks harga saham gabungan berbalik ke zona merah. Tekanan semakin dalam terjadi di 30 menit pasca pembukaan sesi kedua ke 7.152. Kemudian pelemahan terbatas namun masih berada di zona merah dengan tekanan yang masih cukup dalam. Saham-saham yang hari ini menjadi pemberat pemirsa, kondisinya tidak jauh berbeda, 30 menit pasca penutupan update sebelumnya. Telkom masih melemah dalam di 3,94% di 3170 dan Astra di 5,30%. Nah, untuk lebih lengkapnya saya akan coba sampaikan beberapa informasi grafis. Di antaranya kita ke grafis yang pertama terlebih dahulu. Penutupan beberapa indeks di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan. MNC 36 tertekan di 2%, Jakarta Islamic Index melemah di 2,71% dan LQ45 juga tertekan di 1,97%, semakin jauh dari level 800-an untuk LQ45. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat rotasi pergerakan sektoral pemirsa. Transportasi dan logistik memimpin penguatan di 2,96%. Garuda hari ini kembali melesat menjadi salah satu penopang sektor ini. Energi melemah cukup dalam di 2,91%. Industri juga melemah di 2,79%. Konsumsi primer melemah di 1,18%. Selanjutnya saham-saham yang hari ini menjadi penopang top gainers. Ada Gia menguat di 84, Medco hari ini melaju kencang di atas 4%, 18,30. Bell hari ini juga menguat dan Java ditutup di zona hijau di 24,90. Grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat ada Bumi tertekan ke 214, PMRI juga melemah ke 48,40, Antam 34,30 dan Telkom di 3.170. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan esok hari jelang libur akhir pekan. Kita akan jeda kembali tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba plus beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali.